Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita, yakni terkait dengan PSAK 57 yang akan membahas terkait dengan liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Nah, untuk materi ini akan saya bagi menjadi dua part ya, dan ini merupakan part pertama. Oke, langsung saja. Ya, agenda untuk topik ini adalah membahas terkait dengan liabilitas jangka pendek, apa itu liabilitas jangka pendek, kemudian karakteristiknya dan lain sebagainya, kemudian terkait dengan PSA K57, provisi, liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, kemudian ada beberapa ilustrasi yang akan dijadikan sebagai contoh. Oke, sasaran pembelajaran. Setelah menyelesaikan sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis liabilitas jangka pendek, kemudian mampu membuat jurnal transaksi liabilitas jangka pendek, kemudian mampu menyajikan dan mengungkapkan liabilitas jangka pendek, keempat, mampu menjelaskan provisi dan kontingensi, kemudian mampu menyajikan provisi dan mengungkapkan kontingensi. Oke, yang pertama perlu kalian pahami adalah terkait dengan pengertian dari liabilitas. Ya, liabilitas atau hutang ya, kalau yang biasa kalian ketahui yaitu hutang, itu adalah kewajiban kini, ya, suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan suatu pengeluaran sumber daya dari suatu entitas. Nah, jadi intinya situ ada tiga keyword dari pengertian liability atau liabilitas adalah itu merupakan kewajiban sekarang, masa sekarang, yang dimana itu terjadinya di masa yang lalu, dan itu akan mengakibatkan suatu pengeluaran, ya, pengeluaran sumber daya yang dimiliki oleh entitas atau perusahaan. Itu referensi dari PSAK nomor 57. Nah, setelah kita tahu apa itu liabilitas, kemudian kita akan bahas apa itu liabilitas jangka pendek. Ya, jadi sesuai dengan namanya, jadi liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang dia periodenya pendek atau biasanya maksimal 1 tahun. Nah, klasifikasinya liabilitas jangka pendek atau biasa disebut liabilitas lancar itu jika yang pertama mengharapkan akan menyelesaikan ya liabilitas atau hutang tersebut dalam siklus operasi normalnya. Jadi di sini diharapkan perusahaan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam satu kali siklus operasi normal. Biasanya kan 1 tahun ya, siklus operasi normal perusahaan. Kemudian klasifikasi atau ya karakteristik ya. Yang kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Nah, jadi liabilitas bisa diperdagangkan ya. Nah, jadi kita bisa jual atau diperdagangkan ke perusahaan lain, ya, seperti itu. Kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah periode pelaporan atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ya, itu adalah klasifikasi dari liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek. Kemudian di sini dalam liabilitas jangka pendek, entitas atau perusahaan kita juga harus mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut itu sebagai liabilitas jangka panjang. Jadi kalau dia tidak termasuk dari 4 klasifikasi ini ya, maka itu disebut dengan liabilitas jangka panjang. Nah, ini ya pengertian siklus operasi, jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Nah, biasanya ini siklus operasi juga kalau dari timingnya adalah 1 tahun. Ini referensinya dari PSAK 1 ya. Oke, lanjut. Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan. Nah, tadi kan sudah disinggung ya di sebelumnya bahwa itu bisa diperdagangkan. Nah, sehingga bisa dibilang liabilitas jangka pendek itu merupakan suatu instrumen keuangan atau biasa disebut liabilitas keuangan.
Nah, instrumen keuangan dalam bentuk likuiditas jangka pendek tersebut itu diatur dalam PSAK nomor 50, itu yang terkait dengan penyajiannya ya, penyajian instrumen keuangannya. Kemudian PSAK 55 untuk pengakuan dan pengukuran instrumen keuangannya. Kemudian PSAK 60 juga diatur di situ untuk terkait dengan pengungkapan instrumen keuangan. Jadi dalam akuntansi harus selalu ada ya penyajian, pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Nah, itu semua diatur terkait dengan instrumen keuangan di PSAK 50, 55 dan 60. Nah, liabilitas itu diukur dengan nilai wajar, kemudian nilai amortisasi atau harga perolehan. Harga perolehan. Kemudian biaya transaksi untuk yang diukur dalam nilai wajar dibebankan sebagai biaya periode yang berjalan. Sedangkan untuk yang diukur selain dengan nilai wajar itu kita kapitalisasi. Nah, jadi kita akan kapitalisasi bertahap. Nah, jadi biaya transaksi itu ya biaya pemrosesan itu kayak contohnya misalnya biaya fee untuk pengurusannya, dokumentasi, kemudian administratifnya. Nah, itu disebut juga biaya transaksi dalam penyelesaian liabilitas jangka pendek. Nah, itu diukur pakai nilai wajar dan dibebankan di periode berjalan. Nah, selain yang tidak bisa diukur dengan nilai wajar, itu akan dikapitalisasi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, pengaruh kapitalisasi biaya transaksi akan mempengaruhi efektif interest rate ya dan beban bunga yang diakui. Nah, jadi ada pengaruhnya terhadap efektif interest rate ya terkait dengan beban bunga efektifnya yang akan diakui. Nah, itu dari referensinya PSAK nomor 55. Kemudian jenis-jenis liabilitas jangka pendek ada berbagai macam liabilitas jangka pendek jenis-jenisnya. Yang pertama yang paling gampang adalah utang usaha ya, utang usaha atau utang dagang ya. Kemudian ada wesel bayar. Wesel bayar ini sudah dibahas ya di AKL 1 kalau nggak salah. Kemudian utang bank jangka pendek. Kemudian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kemudian liabilitas jangka pendek yang didanai kembali dan hutang dividen. Nah, ini sepertinya sudah dibahas ya di AKL 1 dan tidak akan dibahas lebih lanjut lagi. Kemudian ada uang muka pelanggan. Jadi kita DP dari pelanggan itu juga termasuk liabilitas jangka pendek karena haknya pelanggan belum diselesaikan ya, jadi masih berbentuk utang itu uang mukanya. Kemudian pendapatan diterima di muka juga sama. Kemudian utang PPN atau PPNBM ya, pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Kemudian hutang PPH, pajak penghasilan. Kemudian utang gaji, hutang pajak pihak ketiga. Nah, ini merupakan jenis-jenis liabilitas jangka pendek yang biasanya terdapat di suatu entitas atau perusahaan. Nah, jadi tergantung dari ini, dan ini sudah ciri-cirinya sudah termasuk yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi dia terjadi peristiwanya masa lalu, hutangnya timbul sekarang, dan mengakibatkan adanya pengeluaran sumber daya. Utang dagang atau account payable, pengertiannya, jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Ya, jadi kita beli barang dengan cara berhutang, itu sebuah hutang dagang. Pengakuan pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Jadi pengakuannya, pencatatannya, pengakuan hutangnya itu pada saat penyerahan. Jadi pada saat kita sudah menerima barangnya. Kemudian dasar mencatatnya adalah dari faktur pastinya ya, faktur pembelian. Perjanjian biasanya itu dia menggunakan termin ya. Nah, misalnya ini ada 2/10 N/30, artinya apa? Artinya pembelian akan diberikan potongan 2%, ya, yang 2/10 ini ya, 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari. Jadi dua pengennya dia di sini 2/10. Kalau 3/10 misalnya berarti 3%, ya kan? 3% untuk dalam jangka waktu 10 hari. Jadi kalau dia dibayarkan utangnya maksimal 10 hari setelah tanggal dia menerima barang,
atau tanggal pengakuan utangnya, maka akan dapat potongan. Dan pengertian N per 30 adalah jangka waktunya hutangnya 30 hari. Terhitung dari tanggal dia menerima barangnya. Oke, lanjut. Nah, ilustrasinya seperti ini jurnalnya. Misalnya PT Kenanga tanggal 1 November membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Syaratnya 2 per 10 N per 30. Jadi, tanggal 1 November akan dicatat persediaannya bertambah, utang dagang bertambah. Jadi ini asumsinya tanggal 1 dia udah menerima barangnya ya. Kemudian misalnya dia melunasi tanggal 10, berarti kan dia masih 9 hari ya. Ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, 9 hari. Ya, atau 10 hari. Ya, 10 hari bisa dihitung 9 atau 10 hari. Nah, itu berarti masih masuk masa diskon. Sehingga dia akan mendapatkan 2% potongan. Jadi di jurnalnya adalah dia bayar utang, utangnya lunas ya kan. Awalnya utangnya di sini kredit, kemudian kalau pada saat pelunasan di debit, jadi dihapus utangnya 20 juta, kasnya berkurang 19.600.000. Kenapa? Karena ada potongan 400.000. 2% dikalikan 20 juta. Jadi 400.000. Nah, kalau dilunasi melewati tanggal ini atau 10 hari setelah penerimaan barang, maka dia tetap bayar full 20 juta. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi gampang banget untuk pencatatan ilustrasi hutang dagang. Kemudian terkait dengan wesel bayar. Nah, ini ada beberapa contoh juga. Wesel bayar atau notes payable adalah janji untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi wesel bayar ini ya sama kayak hutang dagang, cuma dalam hal ini dia berhutangnya adalah uang. Ya. Kalau tadi kan dasarnya adalah barang yang dibeli, tapi ini kalau untuk wesel bayar adalah utangnya berbentuk uang seperti itu. Nah, wesel bayar itu diterbitkan untuk melunasi utang atau pembayaran pembelian. Ya, jadi bisa untuk pelunasan utang dalam bentuk uang ataupun pembayaran pembelian. Jadi misalnya dia beli suatu barang nih, kemudian sudah tanggal harusnya deadline pelunasannya, tapi dia nggak bisa bayar, sehingga dia menerbitkan wesel bayar. Jadi janji akan melunasi di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu bisa menerbitkan wesel bayar. Jadi dari utang dagang ini misalnya nih ya, kan dia sampai dengan tanggal 30, berarti kan 1 November misalnya ya 31 misalnya 31 November itu sudah harus bayar nih, ternyata 31 dia nggak punya uang, sehingga PT Kenanga ini berjanji ke suppliernya dengan cara menerbitkan wesel bayar ini. Ya, berjanji untuk melunasi hutangnya plus bunganya, jika memang ada bunganya ya, atau dendanya di kemudian hari. Nah, itu disebut dengan wesel bayar. Nah, wesel bayar juga dapat bersifat jangka pendek, bisa juga jangka panjang ya. Jadi ini kita masih harus klasifikasi lagi ya, wesel bayarnya jangan sampai salah. Kalau jangka pendek berarti kan maksimal 1 tahun dari pada saat diterbitkan wesel bayarnya. Kalau jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun perjanjiannya. Nah, ini seringkali berbunga, tapi bisa juga tidak berbunga. Ya, ya tergantung ya. Jadi tergantung perjanjian. Bisa berbunga, bisa tidak berbunga. Dan jika tidak berbunga, maka diterbitkan dengan yang namanya diskon. Nah, ini semua sudah dibahas di KL 1 ya, kalau nggak salah. KL 1. Nah, jadi tidak akan lebih jauh dibahas. Nah, ini cuma ilustrasinya saja. Coba kita lihat ya. Wesel bayar yang berbunga. Nah, ini ilustrasi yang berbunga ya. Misal tadi PT Kenanga melunasi utang dagang 20 juta dengan cara menerbitkan wesel 90 hari, bunganya 12%. Ya, sesuai perjanjian PT Kenanga dengan suppliernya itu dia tadi ya tanggal 31 misalnya 31 November tidak bisa bayar nih. Sehingga 1 Desember dia menerbitkan wesel bayar. Jadi dia janji akan membayar 20 juta ini, hutangnya kan 20 juta tadi ya. 90 hari kemudian dengan bunganya 12% untuk 90 hari. Nah, sehingga di sini pertama kita catat dulu penerbitan wesel bayarnya. Ya, di 1 Desember itu utang dagang lunas.
wesel bayar muncul. Ya, jadi kita hapus dulu hutang dagangnya, akun hutang dagang 20 juta, timbul akun baru wesel bayar. Nah, kemudian tanggal 31 ini petutup buku ya, pada saat tutup akhir tahun kan harus tutup buku ya, sehingga kita harus tutup di 31 itu kita akui dulu bunganya, dimana bunganya itu kan sudah berjalan selama 1 bulan ya, 30 hari di sini. Nah ini ya, 30 itu artinya 30 hari di bulan Desember. 30 hari dibagi dengan 360 hari, itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun ya kan. 360 dikalikan 12%, jadi 12%-nya per tahun ya, per year. Ya, dikalikan 20 juta, sehingga beban hutangnya, beban bunganya yang diakui per 31 Desember adalah 200.000 selama 1 bulan ya, hutangnya bunganya 200.000. Jadi jurnalnya beban bunga pada hutang bunga. Nah, kemudian 31 Maret sesuai dengan perjanjiannya 90 hari ya kan, dari 1 Desember sampai dengan 1 Maret dia harus pelunasan. Nah, pada saat pelunasan maka wesel bayar 20 juta, kita hapus ini ya, dijadikan di debit. Kemudian hutang bunganya tadi yang kita akui di sini. Kemudian beban bunga ini adalah beban bunga di bulan Januari dan Februari, 2 bulan ya kan, karena dia bayarnya 1 Maret, awal bulan Maret, sehingga kas yang dibayarkan adalah 20.600.000. Artinya 20 juta adalah wesel bayarnya, janji hutangnya ya kan, hutang dasar hutangnya, dan 600.000 adalah bunganya, beban bunganya. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah ya. Yang berikutnya, nah ini untuk yang tanpa bunga. Misalnya tadi PT Kenanga lagi ya, melunasi utang dagang 20 juta dengan cara menerbitkan utang bayar, wesel bayar sebesar 22.400, jangka waktu 360 hari atau 1 tahun. Nah ini setahun ya. Nah, karena masih setahun berarti masih termasuk liabilitas jangka pendek. Nah, kalau yang tanpa bunga ini memang dia tidak ada bunganya, namun di sini jumlah yang dibayarkan itu lebih besar ya. Ya, jadi lebih besar. Jadi tambah bunga memang. Nah, ini mungkin ya kalau di akuntansi syariah itu ya ini sesuai dengan ini ya, perjanjian ya. Mudharabah atau ijar gitu. Ya pokoknya intinya dia berjanji membayar sejumlah tertentu di periode yang akan datang atau di waktu tertentu. Nah, jadi di sini memang tidak ada bunga persentasenya ya, tapi ujung-ujungnya tetap dibayar lebih besar daripada hutang yang sesungguhnya. Nah, jadi kan di sini tidak ada unsur bunganya, atau biasa kalau di akuntansi syariah ya ribanya nggak ada. Nah, karena di sini walaupun dia bertambah tidak sesuai dengan hutang sebelumnya, tapi ini sesuai perjanjian. Karena yang menerbitkan wesel bayar dia janji bayar, kata kenangan ini janji dia akan bayar sejumlah ini, dan dia sudah bersepakat dengan supplier dengan menerbitkan wesel bayar waktunya 360 hari atau 1 tahun. Nah, itu ilustrasi untuk yang wesel tanpa bunga, sehingga di sini jurnalnya kurang lebih sama. Di 1 Desember kita akui dulu utang dagangnya dihilangkan, muncul wesel bayar. Kemudian di akhir bulan sama kita akui 200.000 ya kan. Kemudian pada saat 1 tahun kemudian di 1 Desember ya, di 1 Desember tahun berikutnya beban bunganya 2.200.000, wesel bayar 2.200.000. Nah, ini adalah beban bunga selama 1 tahun ya. Ya, berbunga pada wesel bayar. Kemudian untuk ya, untuk jurnal berikutnya di sini kan tadi wesel bayarnya kan sudah bertambah 20 juta nih di kredit, kemudian bertambah lagi 200.000 ya. Ya, ini berbeda sama jurnal yang kedua, ini berbeda dengan jurnal sebelumnya. Jurnal sebelumnya kan itu untuk pengakuan bunganya di akhir tahun, itu beban bunga pada utang bunga. Nah, jadi dia masukkan ke kreditnya adalah utang bunga. Nah, tapi di sini masuknya adalah ke utang wesel. Jadi yang bertambah adalah utang weselnya, karena memang tidak ada bunga ya kan, tanpa bunga di sini, tanpa bunga. Nah,
sehingga jurnalnya adalah beban bunga pada wesel. Jadi kita akumulasikan ke wesel bayar ini, sehingga di akhir tahun ini kan awalnya 20 juta nih, di akhir tahun 31 Desember itu dia tambah 200.000, jadi 27 juta 200.000. Nah, kemudian selama berjalan dari Januari ya kan sampai dengan Desember ya, itu tahun berikutnya itu utangnya bertambah ya kan, beban bunganya. Asumsinya adalah itu disebut dengan beban bunga, walaupun tambah bunga ya, tapi kita catat tetap beban bunga. Nah, pada wesel bayar tapi bukan utang bunga ya. Nah, sehingga di sini wesel bayarnya totalnya sudah 20 juta, 22 juta 400 ya kan, 22.400. Nah, kemudian kita hapus itu ya di jurnal kedua, wesel bayar 22.400 pada kas 22.400. Nah, itu perbedaannya antara wesel bayar berbunga tanpa dan wesel bayar tanpa bunga. Nah, jadi sisi akunnya juga berbeda ya, dan jurnalnya. Kalau untuk penjurnalnya kurang lebih sama posisinya, namun akunnya, jenis akunnya berbeda. Di beban wesel bayar berbunga itu ada utang bunganya, sementara yang tidak berbunga ada dimasukkan ke wesel bayar. Kemudian hutang bank jangka pendek. Nah, hutang bank jangka pendek diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pencatatannya hampir sama dengan wesel bayar, di mana itu ada bunganya, kemudian biaya transaksi menambah nilai hutang, dan provisi akan mengurangi nilai hutang. Jadi ada biaya transaksi dan provisi di sini. Tingkat suku bunga akan dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif, dan tarif bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga. Nah, jadi cara menghitungnya untuk hutang bank jangka pendek, pokok hutangnya, berapa hutangnya dikurangi dengan provisi. Ya, provisi itu adalah semacam biaya administrasi ya, biaya administrasi untuk peminjaman uang di bank ataupun lembaga peminjaman lainnya. Jadi provisi itu ya semacam biaya karena kita pinjam uang di bank tersebut. Nah, itu disebut provisi. Ditambah dengan biaya transaksi. Nah, itu dikalikan dengan tarif bunga efektifnya. Berapa tarif bunga efektif untuk pinjaman tersebut, sama dengan beban bunganya. Nah, itu cara untuk menghitung berapa sih beban bunganya yang harus dibayarkan setiap bulan. Kemudian ini contohnya hutang bank jangka pendek, misalnya PT Kenanga 1 Oktober menerima hutang ya, meminjam utang ya, meminjam uang dari bank Permata sebesar 100 juta. Provisinya sesuai dengan kesepakatan 4%, tingkat suku bunga 15% per tahun. Ya, bunga dan pokok dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, ini menggunakan misalnya efektif interest rate-nya itu 19,79%. Ya, setelah kita hitung itu efektif interest rate-nya 19,79. Itu efektif interest rate itu didapat biasanya itu dari banknya sendiri ya. Efektif interest rate. Ya. Jadi di sini misalnya kita sudah tahu bahwa efektif interest rate-nya adalah 19,79%. Jadi pencatatannya di 1 Oktober dulu ya. 1 Oktober kita akan catat itu kas 96 juta dan utang bank 96 juta. Kenapa cuma 96 juta? Karena di sini ada provisi sebesar 4%. Ya. Jadi 4% ini adalah 4 juta ya, dan dikalikan 100 juta jadi 4 juta, sehingga kas yang kita terima hanya 96 juta. Nah, 4 juta diambil sama bank. Karena itu adalah apa ya, intinya kayak administrasi karena kita minjem uang. Nah, sehingga kita tidak full menerima 100 juta. Kemudian 31 Desember pada saat tutup buku di tahun yang bersangkutan, itu kita harus menghitung bunganya ya. Bunganya 3 bulan berjalan ya kan, 3 per 12, ini hitungannya bulan ya kan. Dikalikan dengan efektif interest rate-nya dikalikan 96 juta. Jadi pokok pinjam kita bukan 100 juta, tapi 96 juta sesuai dengan yang kita terima. Gitu ya. Sehingga beban bunga yang diakui adalah 4.750. Jadi beban bunga pada utang bunga pencatatannya. Kemudian, nggak bisa dihapus ntar. Oke.
Berikutnya utang bank dilunasi 1 Oktober ya. Jadi pada saat 1 Oktober itu kita melunasi utang kita, itu beban bunga ya, beban bunga di sini 14.250.000. Ini dari bulan Januari sampai dengan Oktober ya di tahun yang berikutnya. Kemudian uh, tambah utang bunga yang di 3 bulan sebelumnya. Ya, di tahun sebelumnya itu 4.750 nih kan. Kita taruh di debit. Kita hapus. Kemudian hutangnya adalah 96 juta. Pokok utang ini ya. Kita jadi debitkan, kita hapus. Sehingga total yang kita setor 1 tahun kemudian adalah 115 juta rupiah. Seperti itu. Jadi pokoknya adalah 90 juta dan beban bunganya ini 14.250 tambah 4.750. Berarti 19 juta ya hutangnya, pokoknya adalah 19 juta bunganya. Bunga selama 1 tahun. Nah, itu cara menghitungnya menggunakan efektif interest rate. Yang berikutnya terkait dengan utang bank jangka pendek. Nah, utang bank jangka pendek, ini tadi ya. Yang berikutnya likuiditas jangka panjang yang akan jatuh tempo periode berikutnya. Likuiditas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya itu diklasifikasikan sebagai likuiditas jangka pendek. Ya, jadi walaupun nama jangka panjang, tapi kalau dia ada kalimat atau jatuh temponya adalah di periode berikutnya, ya, itu artinya masih bisa kita masukkan sebagai likuiditas jangka panjang. Jangka pendek. Kecuali likuiditas tersebut yang pertama dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Nah, jadi kalau dia pelunasannya itu tidak menggunakan aset lancar, yaitu berbentuk kas atau yang lainnya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai likuiditas jangka pendek. Kemudian yang kedua, pengajuan kedua, jika dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan likuiditas jangka panjang yang baru. Nah, jadi misalnya kita menerbitkan tadi kayak wesel bayar kita menerbitkan wesel bayar selama 2 tahun. Nah, 2 tahun setelah jatuh tempo kita masih belum punya uang nih untuk melunasi, jadi kita terbitkan lagi wesel bayar. Nah, itu disebut dengan dibiayai kembali atau dilunasi dengan menggunakan atau menerbitkan likuiditas jangka panjang yang baru lagi. Nah, itu nggak bisa kita masukkan sebagai klasifikasi likuiditas jangka pendek. Kemudian yang pengecualian ketiga dikonversi menjadi saham. Nah, likuiditas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasikan sebagai jangka pendek jikalau tidak dikonversi sebagai saham. Nah, itu ya pengecualian. Nah, entitas harus mampu menunjukkan kemampuannya untuk melengkapi proses pembiayaan utang. Pembiayaan ulang ya. Nah, hutang tersebut dibayar ulang sebelum laporan keuangan itu diterbitkan atau entitas menandatangani perjanjian pembiayaan ulang tersebut. Nah, ini diatur di PSA 57 tadi ya. Nah, jadi di sini si entitas atau perusahaan yang menerbitkan likuiditas jangka panjang tadi harus menunjukkan kemampuannya untuk melengkapi proses pembayaran ulang tersebut. Jadi yang tadinya likuiditas jangka panjang, dia diubah menjadi likuiditas jangka pendek. Nah, tapi dia harus menunjukkan kalau dia mampu untuk melunasi mengubah yang tadi jangka panjang menjadi jangka pendek. Nah, itu ada penandatanganan perjanjian pembiayaan ulang namanya di situ. Nah, di situ ada kesanggupan bahwa si entitas atau perusahaan tersebut sanggup untuk melunasi dalam jangka waktu yang dekat ini, seperti itu. Nah, jadi yang tadinya dari jangka panjang ya kan, kemudian ternyata dia bersedia untuk dimajukan lah deadline-nya, artinya seperti itu ya, di tahun berikutnya, sehingga yang tadinya jangka panjang menjadi likuiditas jangka pendek. Kemudian likuiditas jangka pendek yang dibiayai kembali. Nah, ini juga salah satu bentuk likuiditas jangka pendek ya.
likuiditas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai likuiditas jangka pendek jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditor meminta percepatan pembayaran. Nah, itu juga disebut likuiditas jangka pendek yang dibiayai kembali. Maka likuiditas tersebut disediakan sebagai likuiditas jangka pendek meskipun kreditor mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan. Nah, itu disebut dengan likuiditas jangka pendek yang dibiayai kembali, dan itu termasuk klasifikasi likuiditas jangka pendek. Ini bisa dilihat di PSA nomor 1. Kemudian utang dividen, nah juga termasuk likuiditas jangka pendek ya. Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset lancar. Nah, dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan hutang. Dividen saham akan dicatat dengan mengklasifikasikan saldo laba ke modal ataupun agio dari saham tersebut. Nah, itu utang dividen ya, termasuk dalam likuiditas jangka pendek. Jadi yang bisa dimasukkan sebagai utang dividen dalam klasifikasi utang jangka pendek adalah dividen tunai ya, atau dalam bentuk aset lancar pastinya. Ini ya, yang berbentuk tunai. Selain itu tidak bisa. Kemudian tujuan dan ruang lingkup SHK nomor 57. Nah, kita masuk ke PSHK nomor 57 ya. Nah, PSHK nomor 57 atau IAS 37 itu bertujuan untuk mengatur yang pertama pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jadi intinya PSHK 57 ini mengatur tentang bagaimana pengakuan dan penentuan provisi. Yang tadi yang provisi itu adalah bentuk kayak semacam biaya administrasi atau biaya peminjaman. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita pinjam, kita mengambil satu kredit, itu ada biayanya dan itu disebut dengan provisi. Nah, itu haknya dari si pemilik hutang tadi ya, pemilik piutang, sorry. Nah, itu provisi. Nah, di PSHK 57 sudah diatur bagaimana pengakuannya dan pengukurannya atau perhitungannya. Kemudian ada kewajiban kontingensi dan aset kontingensi. Apa sih kontingensi? Kontingensi adalah seperti aset yang mungkin akan kita terima di kemudian hari akibat peristiwa di masa yang lalu. Jadi kontingensi itu artinya ketidakpastian yang akan timbul yang diakibatkan dari peristiwa masa lalu. Nah, jadi kewajiban kontingensi dan aset kontingensi itu merupakan suatu ketidakpastian yang dimana sebenarnya tidak perlu ada pengakuan, namun demikian kita harus disclose. Ya, kita harus disclose. Ya, biasanya itu kita harus disclose atau kita jelaskan di CLK, catatan atas laporan keuangan, bahwa kita punya yang namanya misalnya kewajiban kontingensi ini contohnya kayak garansi atau misalnya terkait dengan kewajiban kita misalnya di perusahaan tambang ya, perusahaan tambang kita ada buka suatu site yang baru nih, untuk misalnya ada untuk batu bara yang baru kita bor, kemudian di situ ada timbul resiko kewajiban kontingensi di mana akibat bekas galian tadi bisa merusak lingkungan dan lain sebagainya. Maka itu ada timbul kewajiban kontingensi, yaitu kewajiban misalnya untuk reboisasi ataupun restrukturisasi tanah dan lain sebagainya. Nah, itu contoh kewajiban kontingensi. Sementara atau aset, yaitu kebalikannya, berarti kita ada semacam aset yang mungkin akan kita terima dari peristiwa masa lalu. Misalnya kita menerima penghargaan dalam bentuk hadiah berupa aset, berupa kas, ya kan, uang tunai ataupun aset lain
dari suatu perusahaan penilai penilai kinerja seperti itu, atau mungkin kita menerima kompensasi kelebihan pembayaran pajak, misalnya kita lebih bayar pajak kita, pajak penghasilan perusahaannya, kemudian itu akan dikembalikan uangnya oleh pemerintah. Nah, itu sebenarnya aset kontingensi. Nah, itu ya pengertian dari, nah itu semua diatur di PSK nomor 57 ini. Nah, bagaimana pengakuan dan pengukurannya termasuk provisi juga ya, provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Nah, di sini tujuannya agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah terkait dengan informasi tersebut. Oke, lanjut. Pengecualian dalam PSAK ini diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya kecuali yang timbul dari beberapa hal. Yang pertama, kontrak eksekutori. Ya, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan atau menerus. Ya, kontrak eksekutori itu adalah pengertiannya adalah kontrak yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak antara si yang dikontrak dan yang mengontrak. Nah, contohnya kayak misalnya kontrak untuk sewa kebersihan ataupun cleaning service di suatu perusahaan yang dimana itu sudah dikontrak PTA, misalnya mengontrak PTB untuk cleaning service itu selama 3 tahun, dimana dalam kontrak tersebut disepakati per tahunnya misalnya 100 juta. Nah, kalau belum diakui ya, atau belum dilaksanakan, baik itu dari si PTA yang harusnya membayar 100 juta per tahun, dan PTB yang harusnya mengerjakan jasa kebersihannya selama 1 tahun, maka itu disebutkan kontrak eksekutori. Nah, jadi di sini uh, kontrak tersebut dikecualikan dari PSK 57 ini. Kemudian hal-hal yang telah dicakup di PSK lain, contohnya yang sudah dicakup di PSK nomor 34, 46, 30, 24, 28, dan 36. Nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini pernyataan itu tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang termasuk dalam PSK nomor 55 di instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Definisi, nah ini definisi ya, kontrak eksekutori, kontrak yang kedua belah pihak terkait belum melaksanakan kewajiban kontrak ya, atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Nah, jadi kalau yang sudah dilaksanakan dengan proporsi yang sama, artinya misalnya tadi kan perjanjiannya setahun 100 juta untuk jasa kebersihan. Jadi pihak pertama misalnya si jasa kebersihan sudah mengerjakan selama 6 bulan, dan pihak yang mengontrak ya, atau mengontrak jasa kebersihan itu sudah membayar setengahnya 50 juta. Nah, itu artinya sudah masing-masing sudah melaksanakan kewajiban dengan proporsi yang sama. Itu juga dianggap sebagai kontrak eksekutori. Ini pengertian provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti, itu provisi. Kemudian liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Oke, untuk hari ini kita sampaikan di sini dulu ya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.